Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Alwi dengan NIM 1963040004 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Baik, adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita melangkah kepada materi inti pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen dulu ya. Seperti biasa, saya akan mengecek kehadiran peserta didik. Lisa Septianti, Andi Nurfirahayu, Andi Firayuniar, Agus Komaruzaman, atau ketua kelas, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Baik. Baik, sebelum saya menjelaskan materi inti pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu saya akan menampilkan gambar atau PowerPoint. Baik, karena PowerPoint sudah saya tampilkan, jadi silahkan peserta didik memperhatikan gambar atau PowerPoint tersebut. Nah, setelah kalian melihat gambar atau PowerPoint tersebut, apa yang dapat kalian ketahui tentang gambar atau PowerPoint tersebut? Ada yang tahu apa yang kita pelajari pada hari ini? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang masalah sosial. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai masalah sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu melakukan kajian, pengamatan mengenai masalah sosial yang terjadi. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan upaya penanggulangan masalah sosial. Adapun pengertian dari masalah sosial itu sendiri, di mana masalah sosial merupakan gejala sosial yang tidak dikehendaki dalam masyarakat. Gejala-gejala sosial yang tidak dikehendaki dalam masyarakat biasanya bersifat negatif dan merugikan masyarakat yang bersangkutan. Gejala sosial yang tidak dikehendaki lebih bersifat patologis karena dianggap abnormal, menyimpang, dan sakit. Sedangkan faktor timbulnya masalah sosial terbagi atas 6. Yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua yaitu faktor biologis, yang ketiga faktor psikologis, yang keempat yaitu faktor budaya, yang kelima yaitu faktor lingkungan, dan yang keenam itu faktor alam. Selanjutnya yaitu macam-macam masalah sosial. Yang pertama yaitu masalah kemiskinan, masalah disorganisasi keluarga, masalah generasi muda, masalah prostitusi, masalah pedagang kaki lima, masalah sosial akibat bencana alam, masalah kriminalitas, masalah kesenjangan sosial ekonomi, dan yang terakhir yaitu ketidakadilan. Baik, setelah saya menjelaskan materi mengenai masalah sosial, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya, saya berikan kesempatan sebelum kita melangkah kepada
proses pembelajaran selanjutnya. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya, karena hari ini kita akan belajar menggunakan metode diskusi, jadi selanjutnya saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Pembagian kelompok sesuai dengan urutan absen. Jadi silahkan bagi kelompok sendiri sesuai dengan urutan absen. Saya rasa pasti tahu semua nomor urut kalian ya. Karena waktu diskusi telah selesai, jadi saya akan tunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai materi masalah sosial. Baik, karena setiap perwakilan kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini, jadi selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini mengenai masalah sosial, di mana masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian unsur-unsur sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membahayakan kelompok sosial. Dan beberapa faktor terjadinya masalah sosial, di mana tadi pernah saya jelaskan di awal materi, di mana faktor terjadinya masalah sosial yaitu seperti faktor budaya, faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor alam. Adapun penanggulangan terjadinya masalah-masalah sosial seperti perlu melibatkan pihak banyak seperti individu yang bersangkutan, keluarga, masyarakat sekitar, seperti hingga sampai ke tingkat nasional yaitu pemerintah. Baik, karena setiap perwakilan kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini, jadi selanjutnya saya akan menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini mengenai masalah sosial, di mana masalah sosial itu adalah suatu ketidaksesuaian unsur-unsur sosial budaya yang terdapat dalam suatu masyarakat sehingga membahayakan kelompok sosial. Dan beberapa faktor terjadinya masalah sosial, di mana tadi pernah saya jelaskan di awal materi, di mana faktor terjadinya masalah sosial yaitu seperti faktor budaya, faktor ekonomi, faktor biologis, faktor psikologis, dan faktor alam. Adapun penanggulangan terjadinya masalah-masalah sosial seperti perlu melibatkan pihak banyak seperti individu yang bersangkutan, keluarga, masyarakat sekitar, seperti hingga sampai ke tingkat nasional yaitu pemerintah. Baik, karena berhubung waktu hampir selesai, jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya akan menginformasikan mengenai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya yaitu mengenai kesetaraan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi saya harap kepada semua peserta didik agar membaca atau mempelajari materi mengenai kesetaraan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi sebagai penutup pada pertemuan kita pada hari ini, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.